Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan salah satu karya tulis kami yang berjudul Pelangi yang Ternoda. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pintu-pintu maksiat. Ya, di antaranya adalah melalui pandangan, melalui bisikan, kemudian yang terakhir kemarin adalah melalui ucapan. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pintu yang keempat, dan ini adalah pintu yang terakhir, yaitu langkah kaki, atau bisa kita sebut, bisa kita katakan dengan sebuah tindakan. Ya, jadi di awal jamaah sekalian, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di awal setan itu ketika akan menjerumuskan Bani Adam, akan menjerumuskan manusia, mereka akan menggoda dengan pandangan, ya. Dengan pandangan terlebih dahulu. Manusia itu akan dibuat lalai dengan pandangannya. Setelah pandangannya itu lalai, sesuatu yang ada di hadapannya maka akan dilihat, baik itu yang halal, baik itu yang halal maupun yang haram. Setan akan memperhias sesuatu yang haram dengan keindahan-keindahan yang semu. Jadi ketika manusia sudah melihat sesuatu yang ada di depannya, maka apa yang dia lihat akan masuk ke dalam hati. Ketika sesuatu yang haram itu, yang tadinya dilihat kemudian sudah masuk ke dalam hati, setan akan membisikkan bisikan-bisikannya yang buruk. Ya. Setelah setan membisikkan bisikan-bisikan yang buruk yang dia lontarkan pada seorang hamba, maka setelah itu setan akan membuat hamba tersebut menghasilkan sesuatu yang buruk, ya. Baik itu berupa ucapan maupun tindakan. Ya, yang ucapan kemarin sudah kita bahas, ya. Di antaranya adalah ucapan-ucapan yang buruk, ya. Dan ucapan yang buruk ini adalah hasil dari hati yang buruk juga. Karena hati seorang hamba itu tidak bisa lurus, ya, melainkan lurus juga lisannya. Dan sebaliknya, lisan seorang hamba itu tidak bisa lurus, tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, ya, yang hakikatnya benar-benar baik, kecuali jika hatinya itu memang baik. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun kali ini kita akan membahas tentang langkah kaki seorang hamba, atau tindakan yang akan dilakukan oleh seorang hamba ketika pintu-pintu lain sudah terbuka, pintu-pintu maksiat, ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pintu maksiat yang terakhir adalah langkah kaki atau suatu tindakan. Bisa dikatakan pula bahwa langkah kaki ini adalah tempat eksekusi. Apakah orang itu akan menahan hasil dari pandangannya, hasil dari bisikan-bisikan syaitan untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, atau dia akan menahannya? Apakah dia akan menahan, ya, hasil dari pandangan yang diumbar dan juga bisikan-bisikan syaitan yang telah disemburkan dalam dirinya, atau dia akan merealisasikannya?
langkah kakilah yang akan menentukan apakah suatu maksiat itu dilakukan oleh seorang hamba atau tidak. Pintu keempat ini juga bisa disebut dengan tindakan. Dari mata turun ke hati, lalu ke langkah kaki yang berikutnya, yaitu direalisasikan, ditindakkan. Ya. Jadi ini, pintu yang keempat adalah langkah kaki. Maka kita harus berhati-hati. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah 4 pintu yang sudah seharusnya kita waspadai bersama. Ya. Bahwa siapa saja yang menjaga dirinya dari 4 pintu yang telah kita bahas, yaitu mata, kemudian hati, yang ketiga adalah ucapan, lalu yang kelima adalah tindakan, maka kita atau orang siapapun yang bisa menjaganya dari 4 ini, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita atau semua hamba yang bisa menjaganya akan selamat dari godaan-godaan setan, dari kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Untuk pembahasan berikutnya insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.